Apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Kali ini spesial banget buat kalian semuanya karena Kunci Sejarah akan membahas mengenai Al-Jassasah, makhluk misterius yang jadi utusan Dajjal. Al-Jassasah disebut dalam salah satu hadis yang mengisahkan pertemuan antara salah seorang sahabat Nabi dengan Dajjal. Sebelum bertemu Dajjal, sahabat Nabi tersebut berhadapan dengan Al-Jassasah terlebih dahulu. Apakah Al-Jassasah itu? Berdasarkan penelusuran, tidak banyak sumber yang menjelaskan secara rinci tentang Al-Jassasah. Sumber hadis yang mengisahkan tentang pertemuan sahabat Nabi dan Dajjal dalam riwayat hadis Muslim nomor 2942 bab Qoisotul Jassasah pun tidak banyak menjelaskan tentang makhluk tersebut. Sebaliknya, dikutip dari Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam buku Kemunculan Nabi Isa, Imam Mahdi, dan Dajjal, hadis tersebut hanya menjelaskan Al-Jassasah adalah salah satu makhluk melata dengan memiliki banyak bulu kasar. Namun tidak dijelaskan apakah Al-Jassasah ini termasuk dalam kelompok makhluk melata yang muncul pada akhir zaman kelak. Menurut tafsir Al-Qurtubi, secara bahasa Al-Jassasah bermakna mata-mata. Dinamakan demikian karena ia selalu mengintai kabar untuk nantinya disampaikan pada Dajjal. Tafsir tersebut juga berpendapat Al-Jassasah berbeda dengan binatang melata yang dikabarkan kedatangannya pada akhir zaman kelak. Sebaliknya, Al-Jassasah hanya dimaknai sebagai mata-mata utusan Dajjal. Adapun kisah selengkapnya mengenai salah seorang sahabat Nabi bernama Tamim Ad-Dari yang bertemu dengan Al-Jassasah dan Dajjal adalah sebagai berikut. Kisah sahabat Nabi bertemu Al-Jassasah dan Dajjal. Kala itu Tamim tengah melakukan perjalanan pada suatu pulau. Di tengah perjalanan, Tamim melihat hewan aneh yang menyebut dirinya sebagai mata-mata bernama Al-Jassasah. Setelahnya, mereka bertemu makhluk yang berbulu lebat hingga tidak dapat dibedakan antara bagian depan dan belakang. Mereka pun bertanya, "Siapakah kamu ini, hai makhluk berbulu?" Makhluk berbulu itu menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah." Mereka bertanya lagi, "Apakah Jassasah itu?" Bukannya menjawab, makhluk itu berkata, "Hai sekalian manusia, pergilah kalian kepada seorang laki-laki di suatu biara, karena ia sangat mengharapkan berita dari kalian." Setelah mendengar itu, rombongan mereka langsung pergi, meninggalkan tempat tersebut karena mengira makhluk aneh itu adalah setan. Hingga akhirnya mereka masuk ke dalam pulau tersebut. Tiba-tiba mereka bertemu dengan seseorang yang sangat besar di suatu biara. Diakui oleh Tamim sendiri, ia belum pernah melihat orang yang sebesar dan sekekar itu. Makhluk inilah yang mengaku dirinya Dajjal. Kedua tangan orang tersebut terbelenggu pada lehernya dan kedua kakinya dirantai dengan besi antara kedua lutut hingga kedua mata kakinya. Rombongan Tamim pun bertanya, "Siapakah kamu ini?" Makhluk itu menjawab, "Bukankah kalian telah memperoleh sedikit informasi tentang diriku? Maka sekarang beritahukanlah kepadaku, siapakah kalian sebenarnya?" Tamim dan kawan-kawannya menjawab, "Kami adalah orang-orang yang berasal dari Arab. Kami berlayar mengarungi laut dengan menggunakan perahu. Kemudian kami terbawa ke tengah laut pada saat gelombang laut mulai membesar." Mereka pun menceritakan pertemuan dengan hewan aneh tersebut pada si makhluk raksasa. Laki-laki di biara itu kemudian bertanya pada mereka, "Hai rombongan pengendara perahu, beritahukanlah kepadaku tentang kebun kurma Baisan." Dijawab oleh rombongan Tamim bertanya, "Tentang hal apakah yang akan kamu tanyakan kepada kami?" Laki-laki itu menjawab, "Aku bertanya tentang pohon kurma kepada kalian. Apakah ia telah berbuah?" Kami menjawab, "Ya, pohon kurma itu telah berbuah." Laki-laki itu justru berkata bahwa pohon kurma tersebut sebentar lagi tidak akan berbuah. Ia lalu bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang telaga Tabariyah." Rombongan Tamim balik bertanya, "Apakah yang akan kamu tanyakan kepada kami?" Laki-laki itu berkata, "Apakah telaga tersebut ada airnya?" Dijelaskan pada laki-laki biara tersebut bahwa air telaga ada sangat banyak. Namun sang laki-laki kembali berkata
bahwa air telaga itu akan habis. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang seorang nabi utusan Allah yang ummi, apa yang telah ia lakukan?" Rombongan Tamim menjawab, nabi tersebut telah keluar dari kota Mekah dan menetap di kota Yatsrib atau Madinah. Laki-laki itu bertanya lagi, apakah nabi itu dimusuhi oleh orang Arab? Dan kemudian dijawab dengan, ya, ia selalu dimusuhi orang Arab. Laki-laki itu terus bertanya, bagaimana upaya nabi tersebut dalam menghadapi mereka? Kemudian dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW yang dimaksud tersebut telah berhasil dalam menyebarkan dakwahnya, hingga lelaki biara itu menjawabnya dengan panjang lebar sembari menjelaskan siapa dirinya. Hal ini pun menjelaskan mengapa ia mengetahui tentang masa yang akan datang. Sungguh lebih baik apabila orang Arab itu mematuhinya. Sekarang, baiklah, aku akan memberitahukan kepada kalian tentang diriku. Sesungguhnya aku ini adalah Al-Masih Dajjal, dan sebentar lagi aku telah diizinkan untuk keluar. Setelah itu aku akan menjelajahi dunia hingga tidak ada satu kampung pun yang tidak aku singgahi dalam jangka waktu 40 malam, kecuali kota Mekah dan Taibah atau Madinah. Aku dihalangi untuk memasuki kedua kota tersebut. Setiap kali aku berupaya untuk memasuki salah satunya, maka seorang malaikat akan menghadangku yang siap sedia dengan pedang di tangannya. Sementara itu di setiap penjuru kota Mekah dan Madinah ada beberapa malaikat yang menjaganya. Meski demikian, masih ada bantahan dari ulama mengenai hadis di atas seperti Imam Al-Hakim yang menyayangkan Muslim memasukkan hadis di atas ke dalam kitab Sahihnya dengan berkata, seandainya Muslim tidak mengeluarkan hadis tersebut tentu lebih baik. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari juga beranggapan hadis di atas sebagai hadis gharib yang hanya diriwayatkan perseorangan. Namun ada yang berpendapat hadis Al-Jasasah dan Dajjal itu diriwayatkan pula oleh Abu Hurairah. Demikianlah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah ini. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.